Bagian 2, di dalam segel, ruang spiritual kuno. Raka membuka mata dan menemukan dirinya berdiri di tempat yang mustahil. Ini adalah ruangan besar berbentuk oktagon, dindingnya terbuat dari batu giok putih yang bersinar dengan cahaya sendiri. Langit-langit tinggi di atas kepalanya dipenuhi oleh ukiran naga dalam 9 pose berbeda, masing-masing merepresentasikan 9 kaisar naga yang pernah menguasai dunia ribuan tahun lalu. Di tengah ruangan, ada altar batu yang memancarkan cahaya merah pekat. Dan di atas altar itu, tergeletak 5 senjata yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Pedang api abadi, bilahnya terbakar dengan api yang tidak pernah padam, panas yang dipancarkannya terasa bahkan dari jarak puluhan meter. Tombak petir langit, ujungnya berkilat dengan listrik yang menyambar-nyambar, menciptakan bunyi gemuruh seperti guntur. Perisai bumi tak tertembus, permukaannya kasar seperti batu gunung, tetapi memancarkan aura yang sangat solid, seolah tidak ada kekuatan apapun yang bisa menembusnya. Busur angin pencabut jiwa, terbuat dari kayu kuno yang dipadu dengan tulang makhluk yang tidak dikenal. Tali busurnya bergetar sendiri menciptakan suara angin yang mengerikan. Dan di tengah semuanya, benda yang paling menakutkan. Kristal kehancuran, sebesar kepalan tangan orang dewasa, berwarna hitam pekat dengan inti yang bersinar ungu gelap. Di sekitarnya, ruang itu sendiri tampak terdistorsi, seolah keberadaan kristal ini menolak hukum realitas. Tetapi Raka tidak punya waktu untuk mengagumi atau merasa takut pada senjata-senjata legendaris ini. Perhatiannya tertuju pada sesuatu yang lebih mendesak. Di bawah altar, ada formasi rumit yang diukir di lantai batu. Formasi itu terdiri dari ribuan simbol kuno yang saling terhubung dalam pola geometris yang sangat kompleks. Dan dari pusat formasi itu, energi merah mengalir ke atas, energi yang tersedot dari Dimas di dunia fisik di atas. Ini adalah inti segel. Dan energi yang mengalir adalah proses pembukaan yang akan selesai dalam. Raka melihat lingkaran waktu yang berputar di tepi formasi, 1 menit 50 detik lagi. Jadi kau benar-benar datang. Suara itu membuat Raka berbalik dengan cepat, tangan terangkat dalam posisi bertahan. Di sudut ruangan, muncul sosok transparan berwarna putih kebiruan, roh atau proyeksi spiritual dari seseorang. Sosok itu berbentuk pria tua dengan janggut panjang, mengenakan jubah sederhana, mata memancarkan kebijaksanaan yang dalam. "Siapa kau?" tanya Raka dengan waspada. Sosok itu tersenyum lembut. "Aku adalah serpihan kesadaran yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Putih pertama, leluhurmu, anak muda. Aku telah menunggu di sini selama 3000 tahun, menunggu pewaris sejati yang cukup berani untuk memasuki segel dalam kondisi berbahaya seperti ini." "Tidak ada waktu untuk perkenalan," kata Raka cepat. "Ritual pembukaan hampir selesai. Kalau aku tidak menghentikannya, orang yang kucintai akan mati dan senjata-senjata ini akan terlepas tanpa kendali." "Aku tahu," jawab roh itu tenang. "Aku bisa merasakan segalanya yang terjadi di luar. Kau datang untuk mengubah ritual, untuk menyelamatkan 2 orang sekaligus, adik ipar yang mengkhianatimu, dan istri yang tidak tahu tentang duniamu yang sesungguhnya." Raka tidak menjawab, hanya menatap tajam. Roh itu berjalan perlahan mengelilingi altar. Tetapi mengubah ritual dari dalam memerlukan sesuatu yang sangat berharga, anak muda. Segel ini dibuat dengan pengorbanan besar dari 9 kaisar. Untuk mengubahnya, kau harus membayar harga yang setara. "Harga apa? Nyawamu atau sesuatu yang lebih berharga dari nyawa?" Roh itu menatap Raka dengan mata yang tembus. "Kultivasi naga putih yang telah kau latih selama puluhan tahun. Kalau kau tuangkan seluruh energi spiritualmu ke dalam formasi ini, kau bisa mengubah aliran ritual, menyelamatkan mereka berdua. Tetapi kau akan kehilangan semua kekuatanmu.
Kau akan kembali menjadi manusia biasa, tanpa kultivasi, tanpa energi spiritual. Semua yang telah kau capai akan hilang. Keheningan sesaat, waktu di dunia luar, 1 menit 20 detik tersisa. Raka menatap formasi di bawah altar, kemudian menatap senjata-senjata legendaris di atas altar, kemudian menatap roh leluhurnya. Kalau aku kehilangan kultivasi, tanyanya pelan, apakah aku masih bisa melindungi orang-orang yang kucintai? Roh itu menggeleng. Tanpa kekuatan, kau hanya manusia biasa dalam dunia yang penuh dengan bahaya. Musuh-musuhmu akan mengincarmu. Organisasi kuno yang lebih berbahaya dari The Circle akan muncul. Dan kau tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Tetapi Dimas dan Ayu akan hidup, ya. Raka tidak ragu sedetik pun, kalau begitu, ambil kultivasiku. Ia melangkah maju, berlutut di depan formasi, dan menempatkan kedua tangannya di pusatnya. Energi naga putih mulai mengalir dari tubuhnya, tidak hanya energi dalam dantian, tetapi juga esensi spiritual yang telah ia kumpulkan selama puluhan tahun latihan keras. Cahaya putih memancar dari tubuhnya, begitu terang sampai seluruh ruangan dipenuhi oleh kilau yang menyilaukan. Formasi di lantai menyerap energi itu dengan rakus, simbol-simbol kuno mulai berubah warna dari merah menjadi putih. Raka merasakan kekuatannya mengalir keluar dengan cepat. Otot-ototnya yang diperkuat kultivasi mulai melemah. Indera spiritualnya yang bisa merasakan energi dari jarak jauh mulai meredup. Kemampuannya untuk melihat aliran ki mulai menghilang. Tetapi ia tidak berhenti, ia terus menyalurkan, terus memberikan, sampai tidak ada yang tersisa. Roh Kaisar Naga Putih menatapnya dengan tatapan yang penuh hormat dan kesedihan. Kau adalah pewaris sejati, anak muda. Kau membuktikan bahwa Naga Putih bukan tentang kekuatan, tetapi tentang pengorbanan untuk yang lain. Formasi di lantai akhirnya berhenti menyerap. Cahaya putih dari Raka memudar total, dan ia roboh ke lantai dengan napas terengah-engah. Tubuhnya terasa sangat lemah, lebih lemah dari yang pernah ia rasakan bahkan ketika pertama kali mulai latihan kultivasi puluhan tahun lalu. Tetapi formasi sekarang bercahaya putih terang, dan aliran energi merah yang tersedot dari Dimas mulai berbalik arah, tidak lagi menyedot, tetapi mengembalikan. Ritual telah diubah, kata roh itu. Pembukaan tidak akan destruktif. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Raka mengangkat kepala. Apa? Roh itu menunjuk ke altar di mana 5 senjata berada. Kau telah membayar harga untuk masuk ke sini. Maka kau berhak mengambil satu warisan dari Kaisar Naga Kuno. Pilih dengan bijak, karena meski kau kehilangan kultivasi, senjata spiritual masih bisa digunakan oleh siapapun yang memiliki kehendak cukup kuat. Raka menatap 5 senjata itu. Dalam kondisi normal, ia mungkin akan memilih pedang api abadi yang paling kuat atau kristal kehancuran yang paling mematikan. Tetapi sekarang, ia memilih dengan pertimbangan berbeda. Tangannya yang gemetar meraih sesuatu yang bukan senjata, sebuah buku tipis yang tergeletak di sudut altar, hampir tidak terlihat. Sampulnya usang, terbuat dari kulit binatang kuno, dan di sampulnya tertulis dengan aksara kuno, manual pemulihan, jalan kembali dari kehampaan. Roh itu tersenyum lebar, bijaksana. Kau tidak memilih kekuatan untuk menyerang, tetapi pengetahuan untuk pulih, itulah bukti sejati kebijaksanaan. Raka memeluk buku itu ke dadanya. Akankah ini membantuku mendapatkan kembali kultivasiku? Manual itu ditulis oleh Kaisar Naga Putih pertama untuk generasi mendatang yang mungkin kehilangan kekuatan mereka dalam pertempuran atau pengorbanan. Ia mengajarkan jalan pemulihan, metode untuk membangun kembali kultivasi dari awal, tetapi dengan fondasi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Prosesnya akan sangat sulit dan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi kalau kau berhasil, kau akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum Raka bisa bertanya lebih lanjut, seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Formasi di lantai bersinar sangat terang, dan Raka merasakan tubuhnya ditarik ke atas, proses kembalian ke dunia fisik. "Pergilah, pewaris muda," kata roh itu sambil melambaikan tangan. "Keluargamu menunggumu. Dan ingat, kehilangan kekuatan bukan akhir. Terkadang, kehilangan adalah awal dari kebangkitan yang lebih besar." Roh itu mulai memudar. "Kita akan bertemu lagi. Ketika kau telah menguasai jalan pemulihan dan menjadi lebih kuat dari sekarang. Pada saat itu, kau boleh kembali ke sini dan mengambil salah satu dari 5 senjata legendaris." "Itu janjiku." Tiba-tiba dunia berputar, cahaya menyilaukan menghilangkan segalanya, dan Raka merasakan dirinya ditarik kembali ke dunia fisik dengan kecepatan yang membuat kepalanya pusing. Bagian 3, kembali ke dunia, harga pengorbanan. Raka membuka mata dan menemukan dirinya tergeletak di tanah bersalju di samping pilar ritual. Tubuhnya sangat lemah, napasnya pendek, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tidak bisa merasakan aliran ki di dalam tubuhnya sama sekali. Kultivasi naga putihnya benar-benar hilang, ia kembali menjadi manusia biasa. Yang pertama ia dengar adalah tangisan lega yang bercampur kebahagiaan. "Raka, kau hidup. Syukurlah." Ayu memeluknya dengan erat, air mata membasahi wajah Raka yang penuh debu dan salju. Di sampingnya, Dimas terbaring dengan napas yang lemah tetapi stabil, belati sudah dicabut dari dadanya, luka tertutup oleh perban darurat, dan yang paling penting, cahaya merah yang menyedot nyawanya sudah hilang total. Ritual telah dihentikan dan Dimas selamat. Naga putih dan naga biru berdiri di sekitar mereka dalam posisi penjagaan, tubuh penuh luka tetapi masih berdiri tegak. Di sekeliling Plateau, puluhan tubuh kultivator The Circle tergeletak, beberapa mati, banyak yang tidak sadarkan diri. Dan yang paling penting, Feskari sudah tidak ada. Entah kapan pria itu lolos saat kekacauan terjadi. "Dimas, bagaimana dia?" tanya Raka dengan suara serak. "Dia hidup," jawab Ayu sambil menangis. Entah bagaimana, energi yang tersedot kembali ke tubuhnya. Lukanya mulai menutup. "Dia akan selamat, Raka. Kau menyelamatkannya." Raka tersenyum lemah, kemudian menutup mata kembali. Kelelahan yang luar biasa menyerangnya, kelelahan bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Kehilangan seluruh kultivasi terasa seperti kehilangan bagian dari jiwanya sendiri. Tetapi ada satu hal yang ia pegang erat di tangan, manual pemulihan yang ia bawa dari dalam segel. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari jalan baru. Dan entah bagaimana, meski lemah dan tidak berdaya seperti sekarang, Raka merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Namun saat kesadaran Raka mulai memudar karena kelelahan ekstrim, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam tubuh Dimas yang tergeletak tidak sadarkan diri, muncul asap hitam yang sangat tipis, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Asap itu merayap keluar dari luka di dada pemuda itu, bergerak seperti memiliki kehendak sendiri, dan kemudian menghilang diserap ke dalam tubuh Dimas kembali. Hanya naga putih yang memiliki kultivasi cukup tinggi yang sempat melihatnya. Matanya menyipit, ekspresinya berubah serius. Ia melangkah mendekat, berlutut di samping tubuh Dimas, dan menempatkan 2 jari di nadi pemuda itu, yang membuat darahnya mendingin. Ada energi asing di dalam tubuh Dimas, energi gelap yang bersembunyi sangat dalam, menempel pada jiwa pemuda itu seperti parasit spiritual. Ini bukan sesuatu yang berbahaya secara langsung, tetapi ini adalah penanda. Sebuah benih yang ditanam oleh seseorang untuk tujuan tertentu di masa depan.
Komandan, bisik naga putih pada Raka yang hampir tidak sadarkan diri, ada sesuatu yang salah dengan adik ipar Anda. Energi gelap, nanti, Raka hanya mampu berbisik. Sekarang bawa kami pulang. Naga putih ragu sebentar, kemudian mengangguk. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah ini. Komandan mereka hampir mati karena kehilangan seluruh kultivasi, Dimas sekarat, dan Nyonya Ayu dalam keadaan shock. Prioritas sekarang adalah membawa mereka semua ke tempat aman. Naga biru, panggilnya. Hubungi Jet. Kita evakuasi sekarang. Dan siapkan tim medis terbaik yang kita punya. Komandan kehilangan kultivasi totalnya. Ia sekarang manusia biasa. Naga biru yang mendengar itu merasakan sesuatu seperti pukulan di dadanya. Komandan Raka, pria yang mereka hormati sebagai kultivator terkuat, pemimpin yang tidak terkalahkan, naga putih yang legendaris, kini hanya manusia biasa tanpa kekuatan spiritual apapun. Tetapi ia tidak menunjukkan emosi itu. Ia hanya mengangguk dan langsung mengaktifkan komunikator. Naga hijau, bawa Jet ke koordinat kami sekarang. Persiapan medis darurat. Komandan terluka parah. Sementara itu, di tepi plateau yang lebih tinggi, tersembunyi di balik formasi batu besar, sesosok bayangan mengamati seluruh kejadian dengan teropong berteknologi tinggi. Sosok itu mengenakan jubah hitam dengan penutup kepala, wajahnya tersembunyi total dalam kegelapan. Ini bukan Feskari. Ini adalah seseorang yang berbeda. Seseorang yang telah mengamati sejak awal tanpa ikut campur. Sosok itu menurunkan teropongnya dan mengaktifkan komunikator kecil yang tertanam di pergelangan tangannya. Suara yang menjawab bukan suara manusia biasa, ada distorsi elektrik yang membuatnya terdengar seperti datang dari dimensi lain. Laporkan, perintah suara itu. Ritual pembukaan gudang senjata naga kuno telah digagalkan, lapor sosok bayangan dengan suara datar, tanpa emosi. Target utama, Raka, sang naga putih, telah mengorbankan seluruh kultivasinya untuk menyelamatkan 2 anggota keluarga. Ia sekarang tidak memiliki kekuatan spiritual tersisa. Benih penanda kegelapan telah berhasil ditanam di dalam tubuh adik ipar target, seperti yang Dewan instruksikan. Bagus, jawab suara itu dengan kepuasan yang dingin. Feskari telah melakukan tugasnya dengan baik, meski ia tidak menyadari bahwa ia hanya pion dalam rencana yang lebih besar. Benih itu akan berkembang perlahan di dalam tubuh bocah itu, dan ketika waktunya tiba, Dimas akan menjadi portal sempurna untuk. Suara itu terhenti sebentar, seolah mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau tidak. Untuk kembalinya yang terlarang. Sosok bayangan itu tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah sudah tahu tentang rencana mengerikan ini sejak awal. Instruksi selanjutnya untuk target utama. Biarkan dia pulang. Biarkan dia berpikir bahwa ia telah menyelamatkan keluarganya. Biarkan dia merasakan kelemahan tanpa kultivasi. Ini akan membuatnya putus asa, dan dalam keputusasaan, orang membuat keputusan yang bodoh. Suara itu tertawa pelan, tawa yang membuat udara di sekitar komunikator terasa lebih dingin. Ordo bayangan akan terus mengamati dari kejauhan. Ketika Raka mencoba membangun kembali kekuatannya dengan manual pemulihan yang ia ambil, kita akan mengirim cobaan. Cobaan demi cobaan yang akan menguji batas kemampuannya. Kalau ia berhasil melewati semuanya dan menjadi lebih kuat, maka ia benar-benar adalah pewaris naga putih sejati yang kita butuhkan untuk rencana besar. Kalau ia gagal dan mati berarti ia tidak pernah layak sejak awal. Mengerti, jawab sosok bayangan. Dan untuk Feskari, dia sekarang melarikan diri ke. Biarkan dia lari. Biarkan dia berpikir bahwa ia masih bebas dan independen. Kita akan menggunakannya lagi nanti ketika dibutuhkan.
Organisme The Circle masih berguna sebagai gangguan permukaan yang mengalihkan perhatian dari operasi sejati kita. Ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan, sosok bayangan melanjutkan. Satelit militer dari 5 negara berbeda mendeteksi ledakan energi spiritual yang sangat besar dari Tibet malam ini. Media internasional sudah mulai bertanya-tanya. Ada kemungkinan identitas Raka sebagai kultivator akan mulai terbuka ke publik. Suara di ujung komunikator terdiam sebentar, kemudian tertawa lagi, kali ini lebih keras, lebih penuh kepuasan. Sempurna. Lebih cepat dari yang kita perkirakan, tetapi sempurna. Biarkan dunia tahu. Biarkan mereka takut, atau kagum, atau ingin mengeksploitasi. Semakin banyak perhatian publik pada Raka, semakin banyak musuh yang akan datang mengincarnya. Dan semakin banyak musuh, semakin cepat ia akan terpaksa menjadi kuat lagi atau mati berusaha. Rencana untuk Arc 5 tentang eksposur publik akan dimulai lebih awal dari jadwal. Kalau begitu, ya, biarkan mengalir secara natural. Informasi akan bocor perlahan, pertama dari keluarga, kemudian dari pejabat yang menyaksikan, kemudian dari media. Dalam beberapa minggu, nama Raka akan dikenal oleh para penguasa dunia. Dan ketika itu terjadi, perang sesungguhnya akan dimulai. Instruksi diterima. Agen bayangan nomor 7 akan terus memantau dari kejauhan. Lakukan itu. Dan ingat, jangan pernah ikut campur langsung kecuali Dewan memberi perintah eksplisit. Biarkan Raka menghadapi takdirnya sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah dia benar-benar sang terpilih yang disebutkan dalam nubuat naga kuno. Komunikasi terputus dengan bunyi klik lembut. Sosok bayangan itu memasukkan komunikatornya kembali, kemudian menatap ke arah Plateau di mana jet hitam sudah mendarat dan mulai mengangkut Raka serta keluarganya. Dari jarak ini, ia bisa melihat naga putih dan naga biru dengan hati-hati mengangkat tubuh lemah komandan mereka ke dalam jet, sementara Ayu menangis di sampingnya. Pewaris naga putih, bisik sosok bayangan itu pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar sedikit berbeda, ada sedikit emosi di sana. Sesuatu yang mungkin adalah rasa iba. Aku harap kau cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang. Karena jalan yang terbentang di depanmu jauh lebih kejam daripada yang pernah kau bayangkan. Dan Ordo Bayangan. Kami bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan kekuatan belaka. Sosok itu berbalik dan berjalan menuju kegelapan. Tubuhnya mulai memudar seperti asap yang tertiup angin, menggunakan teknik kultivasi tingkat tinggi yang membuat keberadaannya hampir tidak bisa dideteksi. Dalam beberapa detik, ia menghilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada di sana sejak awal. Yang tertinggal hanya angin dingin Tibet yang bertiup melintasi Plateau, membawa serta salju yang menutupi bekas pertempuran, mengubur rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi malam ini. Sementara itu, di dalam jet yang sudah terbang meninggalkan Tibet dengan kecepatan supersonik menuju New York, Raka terbaring di ranjang medis darurat dengan infus menempel di lengannya. Tubuhnya sangat lemah, kulitnya pucat, napasnya dangkal. Ayu duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan suaminya yang dingin, air mata terus mengalir tanpa henti. Bertahanlah, Raka. Kumohon, bertahanlah. Di seberang ruangan, Dimas terbaring tidak sadarkan diri di ranjang terpisah. Luka di dadanya sudah dibalut dengan perban berteknologi tinggi yang mempercepat penyembuhan, tetapi wajahnya pucat dan napasnya lemah. Tim medis darurat, 2 dokter dan 1 perawat yang merupakan bagian dari jaringan rahasia Global Empire, terus memantau kondisi kedua pasien dengan wajah tegang. Naga hijau mendekati Ayu dengan nampan berisi teh hangat. Nyonya, minumlah. Anda harus menjaga kesehatan. Komandan akan baik-baik saja. Beliau adalah pria terkuat yang pernah saya kenal.
Ayu menggeleng tanpa mengalihkan pandangan dari wajah Raka. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Para dokter bilang energi spiritualnya hilang total. Apa maksudnya? Apakah itu berbahaya? Naga hijau tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana ia menjelaskan pada orang biasa yang baru mengenal dunia kultivasi bahwa kehilangan energi spiritual total adalah seperti kehilangan jiwa? Bahwa tanpa kultivasi, Komandan Raka yang dulu bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan kini hanya seorang pria lemah yang bahkan tidak bisa melindungi diri dari perampok jalanan biasa. Komandan akan pulih, jawabnya akhirnya. Memilih kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang menghancurkan. Beliau hanya butuh waktu untuk beristirahat. Tetapi di sudut matanya, naga hijau bisa melihat manual pemulihan yang digenggam erat di tangan kanan Raka. Bahkan dalam ketidaksadaran, komandan mereka tidak melepaskan buku kuno itu. Seolah itu adalah harapan terakhirnya. Di kokpit depan, Naga Biru sedang berkomunikasi dengan Ibrahim yang berada di markas New York. Ibrahim, persiapkan ruang pemulihan terbaik yang kita punya. Instruksi Naga Biru dengan suara rendah agar tidak terdengar oleh Ayu. Komandan kehilangan semua kultivasi. Ia sekarang dalam kondisi yang sangat rentan. Kita perlu keamanan maksimal dan tim medis standby 24 jam. Suara Ibrahim di ujung sana terdengar sok. Kehilangan semua. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi di Tibet? Cerita panjang. Yang penting sekarang, persiapkan segalanya. Dan Ibrahim, Naga Biru terdiam sebentar. Jangan beritahu siapapun tentang kondisi komandan. Kalau musuh-musuh kita tahu bahwa Naga Putih sekarang tidak punya kekuatan, mereka akan menyerang dengan full force. Global Empire akan hancur. Mengerti? Saya akan menyebarkan informasi palsu bahwa komandan sedang retreat kultivasi dan tidak boleh diganggu. Itu akan membeli kita waktu. Bagus. Oh, dan satu lagi, ada kemungkinan besar identitas komandan sebagai kultivator akan segera terbuka ke publik. Satelit militer mendeteksi ledakan energi dari Tibet. Media akan mulai bertanya-tanya. Siapkan tim PR untuk damage control. Ibrahim terdengar menghela napas berat. Segala sesuatu terjadi sekaligus. Baiklah, saya akan mengatur semuanya. Berapa lama waktu tiba? 5 jam lagi, kita sudah dalam kecepatan maksimal. Sampai jumpa di landasan, semoga Tuhan melindungi komandan. Komunikasi terputus. Naga Biru menatap keluar jendela kokpit, melihat matahari mulai terbit di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan merah. Hari baru dimulai. Tetapi untuk Komandan Raka, ini adalah hari pertama dalam kehidupan baru yang jauh lebih sulit, kehidupan tanpa kekuatan, kehidupan sebagai manusia biasa di dunia yang penuh dengan bahaya supernatural. Dan di suatu tempat di dunia, dalam ruangan gelap yang hanya diterangi oleh 9 lilin yang menyala dengan api hijau, 9 sosok duduk mengelilingi meja bundar. Wajah mereka tersembunyi dalam bayangan. Tetapi aura yang mengalir dari masing-masing adalah aura kultivator tingkat sangat tinggi, jauh melampaui apapun yang dimiliki Veskari atau bahkan Raja Bayangan. Ini adalah Dewan 9, pemimpin tertinggi dari Ordo Bayangan, organisasi kuno yang telah mengatur dunia dari balik layar selama ribuan tahun. Sosok yang duduk di posisi utara, yang dikenal hanya sebagai nomor 1, mengangkat kepala dan berbicara dengan suara yang bergema seperti datang dari kedalaman jurang. Rencana fase 1 telah selesai. Pewaris naga putih telah kehilangan kekuatannya. Benih kegelapan telah ditanam. Identitas mulai terbuka ke publik. Semuanya berjalan sesuai nubuat kuno. Sosok di posisi selatan, nomor 5, menambahkan, tetapi ada variabel yang tidak terduga.
Pewaris mengambil manual pemulihan dari dalam segel. Kalau ia benar-benar menguasai ajaran di dalamnya, ia bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu bisa mengganggu timeline kita. Atau, kata nomor 1 dengan nada yang penuh perhitungan, itu adalah persis yang kita inginkan. Semakin kuat dia, semakin layak dia sebagai vessel untuk ritual terakhir. Jangan lupa, nubuat mengatakan bahwa hanya pewaris naga putih yang telah melampaui batas kultivasi normal yang bisa membuka gerbang dimensi dan membebaskan yang terlarang. Nomor 3, suara wanita yang terdengar seperti nyanyian yang menyeramkan, berkata, lalu kita terus dengan fase 2. Mengirim cobaan demi cobaan untuk memaksanya menjadi lebih kuat. Ya, jawab nomor 1 dengan tegas. Tetapi kita harus berhati-hati. Cobaan tidak boleh terlalu mudah atau dia tidak akan berkembang. Tetapi juga tidak boleh terlalu sulit atau dia akan mati sebelum berguna bagi kita. Keseimbangan adalah kunci. Lalu siapa yang akan kita kirim untuk cobaan pertama? Tanya nomor 7, suara pria yang terdengar seperti logam bergesekan. Nomor 1 tersenyum di balik bayangan. Biarkan musuh-musuh naturalnya datang sendiri. Sekarang identitasnya akan terbuka. Para konglomerat dunia, para mafia, para politisi korup, mereka semua akan melihat Raka sebagai ancaman. Mereka akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu kita atur. Kita hanya perlu memastikan bahwa Raka terus bertahan hidup cukup lama untuk berkembang. Elegan, puji nomor 2. Menggunakan musuh-musuh alami sebagai whetstone untuk mengasah pedang kita. Dewan 9 itu tertawa bersama, tawa yang dingin, tanpa humor, terdengar seperti angin malam yang mendesah melalui kuburan tua. Dan di tengah meja bundar mereka, sebuah kristal bola bersinar redup, menampilkan gambar holografis dari Raka yang terbaring lemah di dalam jet. Tidur dengan nyenyak, pewaris naga putih, bisik nomor 1. Karena ketika kau bangun, dunia yang kau kenal akan berubah total. Dan kau akan terpaksa menjadi kuat. Atau mati mencoba. Kristal bola itu padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Bersambung ke bab 40. Raka kehilangan semua kekuatannya. Benih kegelapan bersembunyi di dalam Dimas. Ordo bayangan mengatur segalanya dari balik layar. Identitas Raka mulai terbuka ke publik. Bagaimana ia akan bertahan dalam dunia yang penuh bahaya tanpa kultivasi? Saksikan di bab 4 ini, kebangkitan dari